Halo Dek, ada soal di ujian mandiri tes masuk perguruan tinggi negeri yang soalnya lumayan menarik ya, seperti ini. Jadi ada rangkaian listrik dengan 4 buah hambatan dan beda potensial alias baterainya tidak diketahui, yaitu E. Diketahui yang lain adalah bila I adalah arus listrik yang melalui 8 ohm. Jadi di 8 ohm ini mengalir arus listrik I. Pertanyaannya adalah berapa kuat arus yang melewati 5 ohm? Ya, jadi dinyatakan arus yang lewat 5 ohm itu berapa I ya. Oke. Mari kita selesaikan. Pertama-tama adik-adikku sekalian, kalau ketemu soal seperti ini, buatlah jejak-jejak. Buatlah titik-titik. Karena dari titik-titik yang kita buat, kita akan menemukan sesuatu yang mudah lah ya. Kakak bilang begitu ya. Contohnya gini, misalkan kakak akan mulai atau kakak akan buat titik dari sini. Kakak bikin di titik A, maka menurut metode titik yang kakak kasih, ini pun A, titik yang sama. Tapi ini sudah bukan A lagi, karena dua titik ini dipisahkan oleh hambatan. Sehingga kamu boleh bilang atau kamu boleh buat titik ini titik B, boleh. Titik C juga boleh. Titik apa lah ya, pokoknya kamu boleh buat selain titik A, gitu ya. Oke, ini jelas titik B, ya. Ini jelas bukan titik B karena sudah dipisahkan sama hambatan ini. Sebut saja titik C, nggak apa-apa. Ini juga gitu, bukan lagi titik C, ya. Kamu bikin titik D boleh. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang setelah titik-titik itu kita buat, akan terlihat deh bahwa ujung-ujung hambatan 8 ohm itu adalah titik AB. Ujung-ujung hambatan 4 ohm itu adalah titik AB juga. Berarti bisa dikatakan tegangan VAB di sini udah pasti sama dengan tegangan VAB di sini. Sehingga kalau misalkan 8 ohm ini dilewati arus I, kakak buat gini ya, maka kuat arus di sini kalau kakak bikin I2 bisa dicari deh. I2 nya berapa kali I, ya, dengan cara melihat begini. Ini titik AB nya udah sama, berarti tegangan VAB di sini sama dengan tegangan VAB di sini. Oke ya, kita buat ya. Jadi tegangan VAB di 8 ohm itu sama dengan tegangan VAB di 4 ohm. Nah, seperti itu ya. Oke. Sehingga kalau kita lanjutkan dengan memakai hukum Ohm, bahwa VAB di sini adalah kuat arusnya dikali hambatannya. Ya. Tegangan VAB di sini adalah kuat arusnya dikali hambatannya. Oke deh ya. Sehingga dari situ kita dapatkan berapa I2-nya. I2-nya adalah dua I. Oke ya, dapat ya 2I ya. Nah, lalu kalau ditanya berapa kuat arus yang melewati 5 ohm? Karena 5 ohm itu dekat dengan sumber arus, kita bisa bilang kuat arus yang melewati 5 ohm boleh juga kita namakan kuat arus total. Jadi sama aja ya. Ditanya adalah berapa kuat arus total? Kuat arus yang melewati 5 ohm. Kuat arus total. Ya. Nah, lalu bagaimana kita mengerjakan ini totalnya? Pakai hukum Kirchhoff 1 saja deh. Ya, yang mengatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, titik cabang yang kita ambil ini deh, ya, titik A. Sehingga nanti jumlah kuat arus yang masuk
ke titik cabang A sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Ya. Sorry, kita buat ya. Jumlah kuat arus yang keluar. Jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang A sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang A. Nah, sehingga kalau kita lihat titik ya, kita urut nih ya. Ini adalah I totalnya. Jalan-jalan dia kemari, I total juga deh. Karena masuk satu seri ya, masih seri statusnya. Terus masuk ke sini deh, ini total juga. Sehingga kita bisa bilang jumlah kuat arus yang masuk ke titik A adalah I total. Gitu ya. Sedangkan I total ini adalah I yang ditanya. Karena I total itu adalah I yang melewati 5 ohm. Ya. Oke, lalu kita masukin lagi. Berapa kuat arus yang keluar dari titik cabang A? Ada 2 deh. Ini ada I2. Ya, ada I. Nah, sehingga dengan demikian jumlah kuat arus yang keluar adalah I2 ditambah I. Gitu ya. Sehingga dengan demikian berapa I total atau berapa kuat arus yang melewati 5 ohm adalah I2-nya kita ganti dengan ini deh. 2I ditambah I sama dengan 3I. Nah, inilah hasilnya. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat di kamera. Oke, terlihat. Ya, terlihat. Ya, ada adekku. Itulah ya cara gampang kita mengerjakan soal-soal listrik dinamis. Ya. Ini adalah soal tes masuk perguruan tinggi negeri mandiri. Oke, adik-adikku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.